pandemi COVID-19 ini adalah masalah bangsa, ya, bukan masalah pemerintah saja. Ini yang harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan episode yang ketiga, yang berjudul Strategi Vaksinasi untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Pandemi COVID-19. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Acara ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK FK KMK UGM bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencanakesehatan.net. Pemirsa Bincang Sistem Kesehatan yang berbahagia, saya, Apoteker Gede Yulian, akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan mengenai vaksinasi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional menghadapi COVID-19 ini. Mari kita simak acara ini sampai akhir. Pertama-tama, saya akan menyapa narasumber kita yang ditunjuk sebagai salah satu juru bicara resmi pemerintah Republik ini untuk vaksinasi COVID-19, yaitu Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, yang juga kesehariannya menjabat sebagai Direktur P2 PML atau Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah Bu, mari kita mulai pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Nadia yang telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Memang kami dari PKMK, FKKMK UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini selalu mencoba untuk mengajak narasumber dari pusat menganalisa kebijakan dan bagaimana kita juga bisa mengadvokasikan kebijakan itu, Bu. Jadi terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, Bu, bisa kita mulai wawancaranya ya, Bu ya? Ya, terima kasih Pak Gede, terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik Bu, pada November kemarin kita kan sudah mengikuti juga ya Bu ya, ada webinar mengenai vaksin ini. Kemudian kita sepakat bahwa vaksin ini sebagai salah satu solusi untuk menghentikan laju pandemi COVID-19 ini. Setelah 6 bulan kemudian, apakah kita sudah bisa mengukur keberhasilan dari program vaksinasi ini, Bu? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, memang cakupan vaksinasi kita sampai dengan Juni ini kurang lebih sudah 60 juta dosis ya yang kita suntikan ya. Artinya kalau kita lihat memang jumlah yang menyisakan PR terbanyak dari vaksinasi di tahap pertama, yaitu untuk tenaga kesehatan maupun untuk pemberi pelayanan publik dan lansia, itu adalah pada kelompok lansia. Karena kalau kita melihat pada lansia itu baru sekitar 4,7 juta yang mendapatkan vaksinasi dari target kita yang 21,5 juta. Nah, sementara kalau kita melihat untuk petugas publik maupun untuk tenaga kesehatan yang awalnya 1,4 juta dan kemudian petugas publik itu totalnya itu adalah sudah mencapai ya 17 juta, itu juga sudah kita capai. Nah, di tahap ketiga ini kita sudah memasuki untuk usia di atas 18 tahun, artinya untuk masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya, ditambah dengan usia remaja 12 sampai 17 tahun. Jadi kalau kita melihat angkanya, maka saat ini remaja itu sudah 616 yang mendapatkan vaksinasi untuk dosis pertamanya. Kemudian kalau kita bicara mengenai masyarakat umum itu 2,5 juta. Nah, sementara kalau kita bicara mengenai pemberi pelayanan publik itu sudah 24 juta yang mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau kita lihat masyarakat umum tadi 12 juta, mohon maaf.
Jadi yang mendapatkan dosis pertama mungkin saya ulang kembali, untuk tenaga kesehatan itu sudah 100%, lansia itu baru 4,7 juta, kalau petugas publik itu juga sudah 100%, dan masyarakat umum itu sudah 12,2 juta, dan untuk remaja usia 12 sampai 17 itu sudah 616 ribu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita pernah punya studi juga sebelum tentunya munculnya varian Delta ini ya. Kalau kita lihat bagaimana dampak daripada vaksinasi khususnya Sinovac pada waktu itu yang kita coba kaji terhadap kondisi pada waktu itu adalah nakes ya, karena pada waktu itu nakes itu kan yang duluan mendapatkan vaksinasi sehingga dia menjadi yang pertama. Tentunya bisa kita evaluasi. Mereka itu mulai Januari dan hampir selesai pada sekitar bulan Maret. Sehingga kemudian kita melakukan studi yang waktu itu dilakukan di Jakarta pada waktu antara 13 Januari sampai dengan 18 Maret pada waktu itu kita lihat. Dan kemudian kalau dari hasil tersebut, khususnya pada nakes berdasarkan hasil rutinnya, itu perlindungan untuk Sinovac itu adalah 94% untuk mencegah tentunya COVID ya. Artinya dia membuat kita tidak menjadi positif terhadap penularan itu 94%. Nah, kalau kemudian kita melihat juga untuk mencegah terjadinya perawatan itu 96%. Dan kalau mencegah kematian itu 98%. Nah, itu tentunya kondisi pada waktu bulan Maret ya. Artinya memang kita tahu varian baru itu belum ada, sepertinya varian Delta itu kan baru di April. Nah, kalau kita lihat juga kondisi dari yang baru saja mungkin di DKI Jakarta, karena kita sementara ini masih mengolah datanya, bahwa yang positif sekarang itu cenderung adalah masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi. Rata-rata yang positif itu adalah yang juga kemudian dengan gejala berat adalah mereka yang belum mendapatkan vaksinasi. Sementara kalau kita berbicara yang sudah mendapatkan vaksinasi, rata-rata gejalanya adalah ringan bahkan sering tanpa gejala. Baik Bu, jadi secara kuantitatif dan kualitatif itu sudah ada menunjukkan perkembangan yang positif begitu ya Bu dari program vaksinasi ini ya. Dan tadi ya. Dan Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana vaksinasi 1,5 sampai 2 juta nakes 100% sudah dilakukan. Dan memang awal Juli ini, sekarang sudah akhir Juli ini, sudah banyak target atau sasaran dari vaksinasi yang sudah divaksinasi. Nah, seberapa optimis Bu target vaksinasi yang sekitar 208 juta populasi penduduk Indonesia ini akan tercapai? Ya, pertama tentunya kita melihat ketersediaan vaksin ya, Pak Gede ya. Kalau kita lihat sampai dengan hari ini, terakhir kemarin pagi kita menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bulk, sehingga tentunya total vaksin yang saat ini kita terima sudah mencapai ya vaksin jadi ya dalam hal ini kan, karena kita tahu bahwa sebagian vaksin itu kan kita terima dalam bentuk bahan baku ya, terutama untuk bahan baku Sinovac ya. Jadi total vaksin yang sudah kita miliki di Indonesia ini atau yang sudah kita terima ini ada 130 juta dosis ya, di mana dari 130 juta dosis ini 60 juta itu sudah kita distribusikan, 60 juta lebih, sekitar 63 juta lebih itu sudah kita distribusikan. Nah, sisanya ini kita siap distribusikan sekitar 70 jutaan ya. Nah, kalau melihat jumlah vaksin, jadi kalau kita berbicara dulu total ya, total dosis yang sudah kita suntikan tadi kan ini sudah 43 juta 900 ditambah 17 juta
yang dosis kedua 17,2 juta ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah hampir 61 juta yang kita berikan dosisnya ini dari 130 juta yang kita miliki. Nah, tentunya kalau kita melihat jumlah yang ada, kurang lebih kita ini sudah memiliki 70 juta dosis vaksin yang ada di Indonesia ini, kita cukup optimis untuk kemudian bisa menyelesaikan setidaknya 90% dari 208 juta target ya. Kalau kemarin target kita kan 181,5 ya, tetapi dengan adanya tambahan usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini ada tambahan sekitar 26 juta, maka total sasaran yang akrus itu adalah 208,2 juta. Nah, tentunya kita berharap sampai dengan akhir Desember 2021, 90% dari 208 juta ini sudah mendapatkan setidaknya dosis pertama. Karena di bulan November dan Desember itu skenarionya kita masih mendapatkan beberapa dosis vaksin ya tentunya, karena masih ada kedatangan dari vaksin tersebut yang akan kita seperti misalnya dari AstraZeneca, kemudian dari Novavax itu juga masih akan kita terima sampai dengan November-Desember. Nah, artinya di November-Desember itu dengan vaksin yang juga akan baru kita terima, pasti ini adalah untuk memenuhi khususnya untuk dosis keduanya. Nah, tentunya ini yang artinya kita tidak mungkin ya untuk bisa menyelesaikan 100% dosis kedua untuk semua masyarakat ya, karena mengingat tadi saya sampaikan masih ada vaksin-vaksin yang akan kita terima di akhir-akhir tahun. Ya, alhamdulillah berarti ketersediaan vaksin aman ya Bu ya untuk populasi target itu. Tapi pada saat kita bicara vaksin ya Bu, seperti halnya imunisasi polio, campak, ini sangat tergantung sekali pada tingkat literasi masyarakat. Jadi meskipun pemerintah sudah memilih Sinovac, AstraZeneca yang seperti tadi Ibu sudah sebutkan, kemudian dan juga sistem distribusinya sudah sangat baik sekali, kemudian penyimpanannya sudah sangat terpadu dengan kita lihat BUMN, TNI, Polri juga sudah sangat mendukung, alhamdulillah sangat baik sekali kolaborasinya di lapangan. Tapi hoax, misinformasi, narasi negatif ini masih menjadi tantangan terhadap program vaksinasi ini. Apakah betul seperti itu Bu? Apakah ini menjadi tantangan terbesar sebagai dalam program vaksinasi ini? Kemudian strategi apa kira-kira untuk menanggulanginya dari Satgas maupun dari Kementerian Kesehatan sendiri? Silakan Bu. Ya, jadi kita memang kemarin kan ditargetkan ya di bulan Juli ini harusnya kita sudah mencapai penyuntikan dosis satu hari itu atau per hari itu 1 juta dosis ya. Nah, sebelum tentunya peningkatan kasus yang kita alami dalam beberapa minggu ini, pada waktu itu kita sudah sempat mencapai 1,5 juta dosis per hari, kemudian sempat 1,3 juta dosis. Dan ini tentunya karena kita melibatkan lebih banyak ya pihak-pihak ya, tadi seperti Mas Gede sampaikan ada TNI, Polri, kemudian ada BUMN, ada swasta, ada organisasi alumni ya. Jadi hampir semua alumni ini bergerak ya, mulai dari perguruan tinggi sampai SMA pun juga bergerak ini alumninya. Kemudian kita juga melibatkan organisasi masyarakat, organisasi agama untuk memperluas tadi akses untuk vaksinasi tadi untuk mengejar sebenarnya awalnya 1 juta dan diharapkan nanti di Agustus nanti kita sudah mulai masuk di 1,5 dan nanti di pertengahan Agustus kita bisa mencapai angka 2 juta ya. Tapi dengan kondisi peningkatan kasus yang luar biasa kemarin, itulah yang kemudian kita fokus dulu untuk mengendalikan laju epidemi ini, dan juga ada pengetatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Otomatis laju penyuntikan per hari ini tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Tapi kita berusaha tetap ya memberikan layanan vaksinasi, karena vaksinasi ini kan juga salah satu upaya untuk kita mengendalikan laju penularan tadi kan Pak Gede ya. Jadi ini sejalan kita lakukan, artinya tetap kita lakukan vaksinasi. Kita lihat dari bulan Juli tadi sudah 12 juta orang
mendapatkan vaksinasi di atas usia 18 tahun dengan kurang lebih 23 hari ya. Kalau melihat angka ini kita cukup optimis di dosis pertama ya, kita cukup optimis bahwa antusiasme masyarakat itu sebenarnya cukup besar untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi bagaimanapun juga antusiasme tersebut, kami memahami bahwa hoax ini atau misinformasi ini selalu ada. Jadi selalu ini yang kemudian menjadi keraguan-raguan ya di dalam masyarakat tentunya dalam penanganan hoax ini. Nah, ini yang kadang-kadang juga sangat menyulitkan untuk kita ya, semakin kita berkampanye untuk vaksinasi ini bisa diterima masyarakat, kemudian berita-berita tentang hoax ini juga semakin banyak, dan kita tahu kadang-kadang hoax ini sifatnya kadang-kadang ada yang misinformasi, ada yang disinformasi, ada yang lebih parah malinformasi ya, seperti itu. Nah, ini yang tentunya sangat disayangkan. Salah satu yang menyebabkan banyak lansia itu tidak mau divaksin adalah karena informasi yang salah juga, karena mereka melihat bahwa diinformasikan bahwa kalau justru lansia itu jangan divaksin, karena kalau lansia itu kan banyak komorbid. Nah, kalau komorbid itu berbahaya untuk divaksin. Padahal kan message yang kita sampaikan justru terbalik ya. Artinya justru karena lansia, mereka banyak komorbid ya, karena usia yang sudah semakin tua, itulah penyebab utama mengapa mereka menjadi prioritas untuk divaksin lebih dahulu dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, jadi informasi-informasi ini yang tentunya sangat menyulitkan ya. Dan dari hasil survei kita di awal vaksinasi itu ada 7% yang masih menolak untuk divaksin dengan berbagai alasan. Tidak percaya, takut kepada efek samping, kemudian ada juga karena kepercayaan ya, kemudian ada juga tidak mau gitu karena pernah mengalami kejadian anggota keluarganya pernah divaksin kemudian ada efek samping dan sebagainya. Nah, 30% dari populasi yang kita survei itu ragu-ragu. Ragu-ragunya isunya kurang lebih sama ya, sama dengan yang tidak mau divaksin. Jadi takut kehalalannya, kemudian tidak pernah, kemudian juga takut akan efek samping dan atau menunggu dulu orang lain yang divaksin, itu juga ada tuh seperti itu. Nah, di pertengahan Juni kita melakukan survei kembali. Terjadi penurunan kalau untuk yang ragu-ragu. Jadi yang ragu-ragu itu sudah angkanya 20%, tapi yang menolak untuk divaksin ini turunnya hanya 1%, jadi hanya 6% yang yang turun, yang masih menolak untuk divaksin. Nah, tentunya kelompok yang memang harus kita pastikan ini kelompok yang ragu-ragu tadi ya, supaya jangan kemudian adanya informasi hoaks kemudian muncul malah yakin dan tidak mau untuk divaksin. Nah, caranya kita itu sudah banyak sekali ya sebenarnya, tapi memang dari hasil survei telematika itu memang misalnya orang Indonesia itu karena sifatnya itu adalah gotong royong, ingin melindungi sesama. Jadi kalau dapat informasi begitu ya, apalagi yang kemudian sifatnya seperti membahayakan gitu, itu cepat sekali untuk men-share kepada orang lain gitu. Tapi dengan sebenarnya tidak ada maksud apapun, tapi karena hanya ingin melindungi keluarga atau teman atau orang sekitarnya. Nah, sebenarnya kampanye tentang anti hoax ini juga sudah kita lakukan ya, misalnya dengan stop sebelum sharing atau cek sebelum sharing ya. Nah, bahkan kita memiliki situs khusus untuk mengecek hoax ini, yaitu di situs covid19.go.id, di situsnya KPCPEN, itu namanya Hoaxbuster. Jadi kita sudah bikin seperti itu tuh sampai Hoaxbuster ya, karena ternyata hoax untuk vaksin saja itu sampai hari ini sudah sekitar 1.700-an hoax yang diidentifikasi oleh Kementerian Kominfo. Kalau kita bicara tentang COVID-19 itu sudah 3.400 hoax yang muncul. Jadi bukan hanya hoax, artinya malinformasi, disinformasi ataupun misinformasi. Jadi sungguh banyak, begitu besar kampanye kita untuk menyampaikan manfaat dari vaksin, kemudian pentingnya menjaga protokol kesehatan, pentingnya melakukan testing, tapi banyak sekali juga muncul hoax yang sama ya, dan itu
berita-berita atau informasi-informasi yang sudah kita identifikasi sebagai hoax itu sudah dilabel, setiap hari dipantau oleh cybercrime di Kominfo. Jadi kalau kita ingin melihat berita apa saja yang termasuk hoax itu tinggal melihat di dua website tersebut, di kpcpen.go.id, di covid19.go.id, atau di situsnya Kominfo. Di sana juga ada tentang hoax, termasuk hoax vaksin maupun tentang COVID-19. Nah, bahkan kita sudah punya aplikasinya nih, jadi untuk memudahkan masyarakat juga kita punya aplikasi. Sebenarnya ini aplikasi yang lebih luas ya, artinya aplikasi untuk COVID-19, tapi di salah satu menunya itu adalah menu untuk mencek berita kalau kita curiga nih beritanya hoax atau bukan. Dan ini bisa di-download di gawai kita, bisa di Play Store ataupun di Apple Store, dan jadi sangat mudah. Misalnya kita memasukkan ya kata kunci. Jadi ada dua, ada melalui website untuk menceknya, ada yang kedua adalah berita yang melalui WhatsApp. Jadi ada dua menu yang ditampilkan di sana. Jadi sangat memudahkan kalau kita mau mencek hoax. Tinggal masukkan saja misalnya chip dan vaksin ya, karena dulu sempat ribut ada chip dan vaksin ya. Jadi nah di situ sudah keluar informasi tentang itu. Nah, yang lain juga memang kadang-kadang kita mengalami beberapa tentunya banyak sekali ya ahli-ahli yang kemudian berbeda pendapat ya tentang bagaimana menyikapi vaksin ini. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kita terus lakukan kampanye melalui berbagai media sosial maupun juga media cetak ataupun media televisi ya, untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat. Harapannya hoax ini juga bisa kita tekan seminimalisir mungkin, karena ternyata masyarakat kita masih ada yang tidak percaya dengan COVID. Bahkan kita pernah pada waktu itu membuat sebuah video bagaimana penanganan COVID di rumah sakit, dan kita posting pada waktu itu melalui media sosial untuk meyakinkan masyarakat, tapi memang tidak mudah, jadi ini tantangan. Dan yang paling penting juga selain tadi kampanye melalui media-media, kita tetap menggunakan saluran-saluran yang sudah ada, artinya bagaimana kita mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama-ulama di masjid, kemudian kiai-kiai, pendeta-pendeta yang untuk kemudian menjelaskan dan mengajak ya masyarakat untuk divaksin. Jadi melalui hal-hal seperti ini juga tetap kita lakukan ya. Artinya bagaimana puskesmas sebagai pusat informasi di mana mereka juga terus menyebarkan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin ini. Iya Bu, baik sekali Bu. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya ya untuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini dalam menghadapi infodemic, hoax, misinformasi, disinformasi, dan segala macam informasi yang negatif dalam menghambat laju vaksinasi ini. Jadi apakah pemerintah juga akan melibatkan selebritis, YouTuber, Instagram endorser maupun buzzer di WhatsApp group untuk mengarus utamakan informasi tentang vaksin COVID-19 ini ke masyarakat juga Bu? Seperti mungkin sinetron Ikatan Cinta maupun opa-opa Korea gitu Bu? Ya, jadi kalau kita lihat di TikToknya Kementerian Kesehatan, kita juga pernah menggunakan salah satu karikatur dari Jepang ya, saya lupa persis namanya itu. Jadi kita juga menggunakan seperti itu. Kemudian juga mengenai selebritis, kalau kemarin ya sempat di Hang Jebat itu ada Andin yang menerima vaksin dosis pertama ya bersama suaminya. Nah, itu kita juga minta untuk mengisi TikTok kita ya. Jadi memang pendekatan kita untuk influencer. Nah, influencer ini kan memang macam-macam levelnya ya, bukan hanya selebritis saja ya Pak Gede ya. Kalau kita lihat mulai dari kalau kita melihat ini kan bermacam-macam influencer ini, mulai dari selebriti, tapi kemudian juga bisa juga tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Ini bisa menjadi tentunya influencer kita ya. Dan kalau kita melihat kemarin juga ada seperti
influencer yang followernya banyak ya. Nah, kalau followernya banyak itu juga kita ikutkan, seperti ada Dokter Tan yang sudah membantu kita juga ya. Dan juga sebenarnya kalau terkait kampanye untuk vaksinasi ini, KPCPEN itu bekerja sama juga dengan Slang untuk membuat acara rutin tentang vaksinasi di stasiun Metro TV. Jadi memang artinya kita berusaha melibatkan sebanyak mungkin ya pihak-pihak untuk kemudian membantu kita dalam rangka tentunya bagaimana kita mengkampanyekan ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali sih sebenarnya yang kita libatkan untuk dalam hal ini. Seperti apa, kemudian tadi influencer. Jadi memang kita punya sebenarnya strategi komunikasi yang tentunya sudah teridentifikasi. Kalau kita melihat ada juga kita punya juru bicara pada level nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu juga merupakan salah satu ya upaya-upaya. Nah, artis itu juga salah satu ya, tapi juga influencer itu banyak sekali ya di baik itu di Instagram, di TikTok maupun di Twitter maupun di Facebook. Nah, ini yang juga kita ajak untuk kemudian mengkampanyekan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai manfaat vaksin ini. Iya Bu, baik Bu, luar biasa. Memang semua lini harus bersatu padu menghadapi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, lesson learned apa yang paling penting dari pandemi COVID-19 ini untuk menjadi bahan perbaikan program vaksinasi ke depannya Bu? Karena untuk mencapai herd immunity, bukan herd stupidity ya Bu, Indonesia masih butuh melanjutkan vaksinasi ke tadi tuh 208 juta target. Nah, bagaimana lesson learn-nya dan bagaimana agar vaksinasi ini bisa memperkuat sistem kesehatan nasional? Silakan. Iya, jadi saya mulai menyambung dulu ya, bahwa tadi yang topik kita bagaimana kita bisa bukan hanya menangkis hoax ya, dan tapi juga kemudian sifatnya adalah kemudian mengajak, mensosialisasi dan mendorong masyarakat untuk mau divaksin dan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya dari aspek komunikasi resiko maupun komunikasi publik, dua hal pesan kita tadi. Yang pertama adalah ayo lakukan, patuhi dan disiplin protokol kesehatan. Yang kedua adalah ayo siap divaksin ya. Nah, tadi kalau sedikit menyambung ya, lesson learn apa? Betul bahwa di masa pandemi ini kita memang harus bergotong royong. Pandemi COVID-19 ini adalah masalah bangsa, ya, bukan masalah pemerintah saja. Ini yang harus kita pahami. Kalau masalah bangsa, artinya roda pentahelix itu harus betul-betul berjalan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai mulai tadi ya, bagaimana influencer ya, karena Pak Gede tadi mengatakan pentingnya untuk melibatkan influencer. Nah, tadi kita balik lagi nih, influencer ini kan bisa public figure, ya kan? Kemudian bisa artis atau selebriti, ya. Kemudian atau bisa juga tadi tokoh agama, ya kan, yang sangat disegani, atau suatu komunitas yang kita tahu misalnya nih, kalau namanya websitenya Muhammadiyah, itu paling banyak diakses dan didengar orang ya. Jadi kalau kemudian kita bekerja sama dengan organisasi masyarakat kemudian menyampaikan pesan yang sama, itu akan bisa kemudian membantu untuk upaya-upaya tadi komunikasi publik tadi. Juga Telegram lah sudah pasti ya. Kemudian juga kita melibatkan bukan hanya dari sisi masyarakat atau publik, tapi juga bagaimana perguruan tinggi terlibat. Nah, kalau perguruan tinggi ini kan luar biasa dari kontribusi para ilmuwannya terhadap penemuan-penemuan atau kemudian sosialisasi tentang manfaat dari vaksin dari sisi ilmiah atau saintifik ya, karena bagaimanapun juga dari survei kita, tenaga kesehatan itu paling didengar oleh masyarakat ya. Jadi kalau tenaga kesehatannya mengatakan ayo divaksin, apa alasannya divaksin, pasti masyarakat juga mau untuk divaksin. Nah, bukan hanya dari sisi
dosen dan tenaga pendidik, tapi bagaimana juga kita melibatkan mahasiswa itu juga menjadi penting karena mereka itu kan akan menjadi agen perubahan di rumahnya dan di lingkungannya masing-masing. Nah, kita tahu kita selalu mendorong nih kalau setidaknya misalnya satu hari aja satu mahasiswa membuat Twitter atau cuitan ataupun Instagram atau TikTok tentang manfaat vaksin, wah kita yakin deh hoax-hoax itu juga pasti akan bisa kita kalahkan. Jadi artinya betul-betul pandemi ini memberikan pembelajaran pada kita, kita harus menggerakkan semua lini untuk menghadapi apapun juga, untuk protokol kesehatan, untuk disiplin tetap protokol kesehatan, untuk memastikan orang mau di testing, karena kalau kita bicara orang mau di testing nggak mudah juga Pak Gede ya, karena orang ada yang merasa punya gejala atau merasa kita lakukan misalnya kontak erat, tapi belum tentu mereka datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mau di testing karena mereka takut kalau nanti positif, berarti saya isolasi, berarti saya nggak bisa melakukan kita. Nah, pada kalau positif mereka jalan di luar rumah itu kluster di rumah tangga. Nah, ini menjadi penting juga memberikan pemahaman tentang testing, tentang kontak erat, tentang isolasi, ya, bagaimana melakukan isolasi. Ini juga merupakan pesan yang harus kita sinergiskan secara bersama. Yang terakhir vaksinasi, sudah pasti vaksinasi ini menjadi juga penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 3 hal tadi. Jadi betul pandemi ini pertama membutuhkan kolaborasi, gotong royong, kesabaran, dan optimisme. Ini yang harus kita lakukan. Karena kalau semakin banyak energi positif, kita itu akan punya keyakinan untuk bisa keluar. Karena sudah 1,5 tahun kita mengalami pandemi ini. Kelelahan akibat pandemi ini sudah dirasakan semua pihak, saya rasa. Bukan hanya nakes yang setiap pada gelombang-gelombang tertentu harus maju, berperang, melawan, tapi masyarakat juga dengan sebegitu lama pembatasan sosial yang kita lakukan, ini pasti akan memberikan kelelahan yang luar biasa. Tapi kalau energi positif yang kita terus bangun bersama, yakin kita pasti akan bisa keluar dari pandemi ini. Nah, jadi itu yang penting. Yang kedua adalah ini adalah masalah bangsa, artinya semua lini dari pendidikan, pemerintah, swasta, media, masyarakat, ini semua kita harus berpadu untuk kemudian sama-sama keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Dan ini benar-benar menguji ya, Mas Gede, menguji sistem kesehatan dan ketahanan nasional kita ya. 2 hal ini ya yang tidak dipisahkan, karena kalau kita bicara kesehatan tentunya sistem pelayanan kesehatan kita, kalau kita bicara ketahanan tentunya bagaimana ekonomi kita ini bisa kembali pulih. Jadi betul-betul banyak pembelajaran dari segi koordinasi, dari segi tentunya gotong royong pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan juga media, dan tentunya memberikan pembelajaran yang paling penting, perubahan perilaku juga terjadi ya. Mau tidak mau situasi pandemi ini banyak sekali merubah kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk perilaku masyarakat untuk patuh, itu juga menjadi poin utama. Kemudian juga kita tahu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan saat ini secara daring dari yang luring ya. Jadi dan banyak sekali masyarakat itu terjadi lompatan teknologi karena biasanya mungkin hanya sebagian yang mengakses secara elektronik ya, artinya kalau dulu seperti vaksin, sekarang kan kita menggunakan registrasinya secara elektronik. Kemudian ibu-ibu mungkin ya, yang dulunya tadinya belanjanya ke pasar, sekarang belanjanya e-commerce ya kan, seperti itu. Jadi banyak hal yang kemudian terjadi perubahan, dan tentunya ini yang positif, tapi sisi lain kita harus lihat bahwa kita harus mengejar juga sisi negatifnya seperti pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama, yang nanti akan tentunya membuat kualitas
kualitas daripada pendidikan kita itu terjadi gap yang luar biasa. Jadi hal-hal ini saya rasa banyak sekali yang kita pelajari, yang kemudian nanti akan tentunya dari sisi kacamata kesehatan kita akan bisa memperbaiki ya kebijakan, strategi, dan sistem kesehatan nasional kita. Kalau kita bicara mengenai ketahanan nasional kita, ini juga kita bisa lihat bahwa dengan sebuah penyakit saja ketahanan negara itu bisa diuji ya untuk dia bisa merespon dengan cepat dan kemudian tidak berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Saya rasa ini merupakan pembelajaran yang luar biasa yang harusnya akan jadi banyak masukan untuk ke depan untuk kita siap-siap. Jangan sampai nanti pandemi berikutnya kita harus lebih siap dan lebih tentunya bisa memberikan respon yang lebih baik. Iya Bu, terima kasih luar biasa sekali. Semoga pandemi berikutnya masih jauh. Ya, baik Bapak Ibu, menarik sekali apa yang sudah kita simak tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia. Sungguh pahala beliau dan juga kita semua insya Allah akan mengalir selama informasi kita bantu teruskan ke masyarakat. Tentu saja informasi yang benar. Dan mudah-mudahan ke depannya ada kesempatan juga untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Baiklah, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartini Tangguh kita, Ibu Dr. Siti Nazia Tarmizi, MPhil selaku narasumber, dan terima kasih pula buat Anda yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi penting dan dapat menyebarkan kembali informasi ini sebagai bagian dari ikhtiar perjuangan anti-hoax melawan infodemics, sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional menghadapi bencana. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencanakesehatan.net. Saya, Apoteker Gede Yulian, sebagai host, dan tim IT dari PKFK UGM, pamit undur diri, dan bagi yang sakit segera sembuh, bagi yang isoman selalu pantau indikator kesehatan dan bersabar di rumah saja. Juga bagi yang sehat selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa 3M, tetap di rumah saja, dan segera lakukan vaksinasi bila memang sudah mendapatkan giliran. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.